Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu semua. Sudah mandi? Sudah bersiap di depan untuk mengikuti ibadah online. Adik-adik, minggu ini adalah minggu Jubilate. Minggu Jubilate adalah artinya bersorak-sorai bagi Allah, hai segala bangsa, yang diambil dari Mazmur 66 ayat 1. Dalam bahasa Bataknya, man olok-olok tu dibata sandung kata orang. Adik-adik, setiap harinya dalam hidup sehari-hari pasti ada banyak alasan kita untuk bersorak-sorai memuji Tuhan. Seperti saat ini kita berkumpul untuk memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu HKBP nomor 3, Senang di Gereja. Coba adik-adik, siapa yang rindu untuk bergereja bersama, sekolah minggu bersama? Pasti banyak ya. Tapi ingat, di tengah kerinduan kita untuk bergereja bersama di gereja, mari kita maknai ibadah sekolah minggu online ini, mensyukuri kesehatan yang kita punya, keluarga kita yang sehat selalu, sehingga masih beribadah online bersama, bersorak-sorai memuji Tuhan. Adik-adik, mari bangkit berdiri. Kita mau sama-sama bernyanyi Senang di Gereja. Senang, senang, hatiku senang berkumpul bersama di gereja. Bahagia, bahagia dengan teman semua. Senang, senang, hatiku senang berkumpul bersama di gereja. Bahagia, bahagia dengan guru semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah beriku bahagia di gereja, di bait Allah. La 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 la, lalu puji Tuhan sungguh indah. La 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 la, la 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 la, memuji Tuhan sukacita, aku bahagia. Senang, senang, hatiku senang berkumpul bersama di gereja. Bahagia, bahagia dengan teman semua. Senang, senang, hatiku senang berkumpul bersama di gereja. Bahagia, bahagia dengan tulus semua. Terima kasih
Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah beriku bahagia di gereja, di bait Allah. La 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 la, memuji Tuhan sungguh indah. La 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 la, memuji Tuhan sukacita, aku bahagia. La 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 la, memuji Tuhan sungguh indah. La 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 la, memuji Tuhan sukacita, aku bahagia. Aku bahagia. Sudah bahagia pastinya, senang ya. Yuk sama-sama kita mau berdoa. Coba gimana sikap berdoanya? Ayo yang adik-adik batitanya hanya dilipat, matanya ditutup, kepalanya ditundukkan. Kita sama-sama mau berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami hadir untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang indah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami berkumpul, kiranya Tuhan saja yang hadir di tengah-tengah kami. Kami mau mendengar firman-Mu, kiranya Tuhan saja yang memberi hikmat kepada kami. Dan ajar kami Bapa untuk selalu mensyukuri rahmat yang selalu melimpah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, ampuni juga dosa, kesalahan yang telah kami perbuat, baik dalam perkataan, perbuatan kami yang tidak berkenan dan membuat hati Tuhan sedih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kakak bilang di awal kalau minggu ini adalah minggu apa? Minggu Jubilate. Minggu Jubilate yang artinya bersorak-sorai memuliakan Tuhan yang telah menganugerahkan kita keselamatan. Lewat apa? Lewat kematian Tuhan, pengorbanan Dia di kayu salib. Dan memberikan sukacita kita. Dan kita juga nih, kita sudah menerima sukacita dari Tuhan, kita berikan lagi kepada Tuhan melalui apa? Tingkah laku sebagai anak-anak Kristen. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan berikut ini. Judulnya A Gift to You. Jadi adik-adik, jadikan apa yang adik-adik perbuat, nyanyikan, lakukan, katakan sebagai persembahan kita untuk Tuhan. Yuk sama-sama kita bernyanyi lagu A Gift to You. Every
semua yang kita lakukan adalah pemberian untuk Tuhan. Adik-adik, kita mau membaca ayat hafalan bulan April yang diambil dari Lukas 12 ayat 8. Adik-adik, ini minggu terakhir di bulan April, berarti nanti nih kalian pasti ada ya evaluasi, dan salah satunya menyebut ayat hafalan bulan April ini. Yuk sama-sama kita sebutkan yuk. 1, 2, 3. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikian ayat hafalan bulan April ini. Sekarang kita mau persiapan mendengar firman Tuhan. Adik-adik, setiap kali ada khotbah pendeta atau kakak wali kelas yang memberikan materinya, kalian mendengar tidak? Mendengar pastinya. Dilakukan juga nggak di rumah? Apa adik-adik dengar juga perkataan mama dan papa? Harus didengar ya, dan harus selalu hati-hati dalam bertingkah laku. Jangan sampai tergoda dari godaan yang untuk berbuat jahat, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Kita mau nyanyi sama-sama lagu ini, Anak Sekolah Minggu, dengar-dengaran. Yuk sama-sama kita bernyanyi yuk. Pakai gaya ya nanti. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Nanti masuk surga, terima upahnya. Nanti masuk surga, terima upahnya. Tunggu dulu Bang, sepertinya kurang semangat ini adik-adiknya. Kak Siska mau bangkit berdiri sebelum kalian persiapan untuk mendengar firman Tuhan. Kalian bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi satu lagu yang hati-hati gunakan tanganmu. Kita mau bergerak bersama ya, oke? Siap? Oke, yuk sama-sama kita bernyanyi yuk. Tangannya dulu. Hati-hati gunakan tanganmu. Mana tangannya? Hati-hati gunakan. Mana bunyi tangannya? Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tangan. Tangannya. Hati-hati gunakan kakimu. Pap, pap, pap. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Cilup. Hati-hati gunakan matamu. Cilup. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Cilup. Hati-hati gunakan kupingmu. Ya ya ya. Hati-hati gunakan kupingmu. Ya ya ya. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kupingmu. Ya ya ya. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati katakan amin dengan kencang. Mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Kaki. Cilup. Ya ya ya. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Tangan. Kaki. Cilup. Ya ya ya. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah.
surga. Ya, ya, ya. Amin. Anak-anakku, marilah kita berdoa bersama dengan orang tua kita di rumah masing-masing sebelum mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom anak-anakku, firman Tuhan pada Minggu Jubilate 25 April 2021 dari Injil Yohanes pasal 21 ayat pertama sampai dengan ayat 14. Amang pendeta akan bacakan dan anak-anakku menyimak di rumah kita masing-masing. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihinya, Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Topik atau tema Minggu Jubilate adalah menuruti perintah Tuhan. Menuruti perintah Tuhan. Nah, perikop ini menceritakan mukjizat
di mana Yesus telah bangkit dan bertemu dengan murid-muridnya di Danau Tiberias. Sebenarnya Danau Tiberias itu anak-anakku disebut juga Danau Galilea. Hanya daerah di sekitar danau yang cukup luas itulah yang menyebut danau ini berbeda-beda. Dan dalam konteks kebangkitan Yesus ini, Yesus bertemu dengan murid-muridnya di Danau Tiberias. Nah, terjadi dialog, percakapan di antara Tuhan Yesus dan para muridnya pada saat itu. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap seekor pun ikan dari Danau Tiberias. Sudah semalaman menjala, tidak ada hasilnya. Mereka sudah letih, sudah capai. Seekor pun tidak ada mereka peroleh. Nah, ada 3 pesan penting dari perikop pagi hari ini untuk anak-anakku di rumah masing-masing. Yang pertama adalah turutilah perintah Tuhan. Ketika Yesus mengatakan, "Coba pergi sekali lagi, tebarkan jalamu." Murid-muridnya tidak membantah. Murid-muridnya tidak mengatakan, "Udahlah Tuhan, udah capek, udah PW." Kayak zaman now, "Saya sudah letih, udah nyaman, udahlah pulang aja." Tidak. Murid-muridnya Petrus, Nathanael, dan anak Zebedius patuh pada perintah Yesus. Mereka kembali ke tengah Danau Tiberias dan berhasil menangkap ikan yang banyak. Nah, anak-anak sekolah minggu juga harus patuh ya kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Kalau ayah ibumu mengatakan kepadamu belajar sungguh-sungguh, ibadah online sungguh-sungguh, patuhi mereka. Karena orang tuamu lah wakil Tuhan di rumahmu. Harus hormat dan patuh kepada ajaran, nasihat orang tuanya. Kedua, setelah mereka berhasil menangkap ikan begitu banyak, lalu mereka sudah mulai mengenal, itu Yesus, guru kita, Tuhan kita. Dan Yesus membagikan ikan, lauk pauk, dan roti, sarapan bersama-sama dengan mereka. Artinya Tuhan benar-benar bangkit dan ada bersama kita. Jadi pesan keduanya adalah Tuhan Yesus bersama dengan para murid dan juga bersama dengan anak-anakku. Yakinlah anak-anakku ya, walaupun kita ibadah online, belajar online sepanjang 1 tahun ini, tapi Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Itu harus kita imani, kita yakini bersama. Nah, yang ketiga, yang terakhir pesan dari firman Tuhan pada pagi hari ini, di situ dikatakan, coba Abang Pendeta mau tahu ya, berapa jumlah ekor ikan yang mereka tangkap, yang mereka jala? Benar, 153 ekor banyaknya. Nah, kenapa di sana dikatakan 153 ekor? Nah, memang ini agak sulit ya dipahami anak-anak, apalagi yang masih balita ya, batita ya. Tapi untuk yang horong besar, horong 2, Ang Pendeta bisa beritahu ya. 153 ekor ikan itu dalam huruf Yunani, karena Alkitab ditulis dalam huruf Yunani, khusus Perjanjian Baru. Itu adalah simbol dari
kata Yosi. Yesus Kristus adalah juru selamat. Kenapa itu menjadi sebuah simbol? Karena kedepannya nanti ketika Kristen sudah mulai bertumbuh di Yerusalem, di zaman pemerintahan Romawi yang pada saat itu tidak suka kepada pengikut Yesus, maka para murid dengan hikmat daripada Tuhan membuat simbol ikan ini untuk melambangkan bahwa kita adalah yang percaya kepada Yesus Kristus anak Allah, juru selamat itu. Jadi 153 ekor ikan ini adalah number dari huruf-huruf Yunani yang kalau disatukan menjadi tulisan Yosue, Yesus Kristus juru selamat umat manusia. Jadi dengan jumlah ekor ikan itu saja para murid sudah tahu, that's God, itu Tuhan. Karena itulah Petrus segera berenang ke tepi danau Tiberias, karena dia tidak sabar bertemu dengan Yesus, sebab sebelumnya dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Demikianlah anak-anakku, imani bahwa Yesus adalah juru selamat bagi kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah bangkit menampakkan dirinya kepada para murid sebagai bukti bahwa Yesus benar-benar bangkit, dan mereka kembali mengenali Engkau setelah mereka khawatir akan masa depan mereka. Para murid patuh terhadap perintah Yesus dan makan bersama serta mengimani bahwa Yesus adalah juru selamat yang hidup. Demikian juga kami anak-anak sekolah minggu mengimani dengan sungguh-sungguh, bahkan di masa pandemi COVID-19 ini, walaupun kami beribadah online di rumah masing-masing, belajar online di rumah masing-masing di sekolah, tapi kami yakin dan percaya bahwa Yesus tetap bersama dengan kami, seperti Dia bersama dengan para murid di tepi danau Tiberias, sarapan dan berbagi kasih. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu ini, bersama dengan orang tuanya, tetap tekun belajar online dan beribadah online. Tidak perlu khawatir, yakin dan percaya bahwa Yesus adalah juru selamat bagi setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami panjatkan ke dalam satu nama, Yesus Kristus, juru selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Amang Pendeta untuk penyampaian firman Tuhan hari ini. Adik-adik, kita sekarang mau mendengar penyampaian kesimpulan, dan mungkin nih ada tugas untuk kalian di kegiatan kelasnya yang akan disampaikan oleh Kak Riri. Kak Riri, kemari. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Senang sekali pagi hari ini kita bisa kembali bertemu dalam ibadah online kita. Dan tadi adik-adik sudah mendengar khotbah yang disampaikan oleh Amang Pendeta kita. Sekarang kakak mau tanya, tadi kalian dengarkan dengan baik gak? Kira-kira pesan khotbah yang disampaikan oleh Amang Pendeta kita bisa kalian tangkap atau tidak?
Gimana? Bisa. Oh bisa, oke, bagus sekali. Iya, dari sini kakak bisa dengar ya. Sudah ada yang lompat-lompat bilang dia tahu apa pesan khotbah yang disampaikan oleh Amang Pendeta kita tadi. Betul sekali, ya. Bahwa tadi disampaikan Amang Pendeta, orang tua adalah wakil Tuhan di muka bumi ini. Jadi tugas adik-adik bagaimana? Kepada orang tua sikap kita seperti apa? Harus dengar-dengaran. Kalau dibilang belajar, harus belajar sungguh-sungguh. Terutama ketika kita belajar online ya, mungkin agak sedikit membosankan untuk adik-adik karena tidak bisa berinteraksi dengan teman-teman sebagaimana kalau adik-adik sekolah secara normal, datang ke sekolah begitu ya. Tapi adik-adik harus tetap belajar dengan sungguh-sungguh, harus tetap bersemangat dalam belajar online seperti yang selalu dipesankan oleh mama papa di rumah. Kemudian juga di sini Amang Pendeta tadi mengingatkan apa? Tuhan Yesus selalu ada untuk kita. Selalu ada dalam segala suasana, segala situasi. Ya. Nah, kemudian juga tadi diingatkan bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu menangkap ikan jumlahnya berapa? Tadi Amang Pendeta bilang, di situ ditulis ya di Alkitab 153 ekor. Dan 153 ekor ikan ini sebenarnya melambangkan simbol dari Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah juru selamat kita dan menunjukkan bahwa di situ Yesus sudah bangkit. Ya, nah semoga adik-adik yang di rumah bisa menangkap pesan khotbah yang disampaikan Amang Pendeta kita hari ini. Kemudian Kak Siska ada tugas juga ya? Ada tugas pastinya untuk nih. adik-adik dari Horong Kecil. Apa itu tugasnya Kak? Nah tugasnya itu adalah bernyanyi ya. Bernyanyi, direkam, oke, dalam iya. bentuk video. Judulnya adalah Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Itu ya Kak ya lagunya ya. Nanti divideokan ya Kak. Iya, itu tugas untuk Horong Kecil. Horong Kemudian kecil. untuk yang Horong Besar, Ya. untuk kelas 3 dan 4. Apa tugasnya kelas 3 dan 4? Coba perhatikan nih kakaknya nih. Di sini kita punya Kakak telapak dekat lagi. tangan. Coba lebih dekat ke kamera aja biar Nah, dilihat. ini. Oke. Dah. Oke. Telapak tangan ya Kak ya. Telapak tangan. Jadi adik-adik diminta untuk menggambar telapak tangan sendiri. Dicetak saja, diikuti bentuk telapak tangannya. Ya. Kemudian nanti di tiap jari-jarinya itu dimulai dari jari yang paling kecil, kelingking, ditulis hari dan tanggal. Hari dan tanggal. Kemudian jari manisnya itu adalah ayat emasnya. Ayat mas, ayat hafalannya. Lalu, Ya, dan jari Jari tengah? tengah itu ayat bacaan Alkitabnya. ayat bacaan Alkitabnya. Jari telunjuk itu untuk temanya, Temanya, tema khotbahnya. yang tema nanti. khotbah. Lalu jempol. Ibu jari adalah untuk pengajarnya. Siapa pengajarnya? Oke. Oke, bagus. Lalu dan apa lagi Kak? kemudian di telapak tangannya itu di adalah telapaknya? untuk isi dari rangkumannya. Oke, rangkumannya. Ya, tidak Oke, perlu Kak. banyak, hanya 3 kalimat saja sudah cukup. Dan jangan lupa tuliskan nama dan Kelas. kelas. Ya. Kemudian nanti akan ada juga tugas rekaman dari ayat emas. Oh iya, benar-benar. Untuk bulan April ini direkam dalam bentuk video. Oke Ya. Kak. Dan sementara untuk kelas 5, 6, dan 7 tugasnya akan disampaikan oleh Bang Andre melalui WA group kalian ya untuk kelas 5, 6, dan 7. Jadi adik-adik tolong diperhatikan khotbah dari Amang Pendeta kita tadi dan dibuat rangkumannya dengan baik, dibuat juga khususnya untuk yang kelas 3 dan 4 dibuat bentuknya bentuk telapak tangan. Jangan lupa, selamat lamanya jam berapa?
9.30. 9.30. Kerjakan ya adik-adik ya. Dan harus tepat waktu. Tepat waktu. Anak Tuhan yang baik pasti akan mengerjakan tugas-tugasnya dengan tepat waktu ya. Ya. Karena kalau adik-adik bisa mengerjakannya dengan tepat waktu, mengumpulkannya dengan tepat waktu, ya itu bukti adik-adik taat. Taat dalam segala sesuatu. Adik-adik juga tertib. Ya, ciri dari Roh Kudus bagaimana mendatangkan ketertiban. Jadi adik-adik harus taat dan tertib dalam mengumpulkan tugas-tugasnya. Terima kasih. Oke Kak Riri, terima kasih untuk pengumuman penyampaian materinya. Berikut juga tugas-tugasnya. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Persembahan karena kita jauh, kita via online dilakukan via transfer ke rekening HKBP Kebayoran Selatan yang akan tertera di layar dan juga bisa lewat di scan barcode atau QRIS yang akan ada di layar pada saat kita bernyanyi nanti. Jangan lupa bikin catatannya persembahan ibadah sekolah minggu. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah bangkit, menang dari maut dan dosa kita dihapus. Kita punya masa depan yang penuh harapan, asal kita setia untuk menuruti perintah Tuhan. Yuk, sama-sama kita merespon firman Tuhan hari ini dengan bernyanyi lagu Penuh Harapan. Ya, semangat ya. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Bukan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Kita nyanyikan sekali lagi dengan lebih semangat. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Kan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang tiba waktunya untuk pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah cara pemusik kita hari ini. Kita hari ini ada 4 pemusiknya, yaitu Bang Ivan Hutapea, Karenata Borusimarmata, Bang Richard Butar-Butar, dan Bang Febrian Gultom. Lalu untuk kameramennya ada Bang Timothy Sibarani dan Bang Nathanael Sibarani. Untuk sound systemnya ada Bang Tigor Simanjuntak dan Bang Alex Siagian. Dan juga untuk tim streamernya ada Kak April, ada Kak Maria, ada Bang Moan, ada Kak Bunga. Iya, terima kasih banyak untuk pelayanannya di ibadah minggu ini. Lalu yang kedua, yang berikutnya adalah setelah ibadah jangan lupa ikuti kegiatan kelas dan tugas, dikumpulkan selamat-lambatnya seperti biasa. Jam berapa? 9.30 hari ini. Hari ini ya, hari apa ini? Hari Minggu. Tugas yang dikumpulkan adik-adik itu kan akan dirangkum, nanti akan ditampilkan seperti nanti setelah tayangan ibadah nih. Nah, itu dikerjakan oleh pihak ketiga. Jadi adik-adik jika terlambat, mohon maaf ya, tugas adik-adik nanti nggak bisa kita masukkan dalam kompilasi. Makanya jangan terlambat. Karena apa? Belajar disiplin. Anak sekolah minggu harus belajar disiplin. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, oke. Tepat waktunya jam 9.30. Sekarang kalian beranjak ke WA kelasnya. Tetap sehat selalu adik-adik, tetap menjaga protokol kesehatan, rajin belajar, rajin berdoa, rajin juga bersaat teduh. Selalu menjadi anak Tuhan yang meneladani Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Dadah.